Oke, everybody, selamat datang di Zenius Learning Podcast. Apa tuh Zenius Learning Podcast? Pasti lu udah tahu kan di rumah nih. Jadi kalau yang belum tahu Zenius tuh apa? Kalau Zenius Learning Podcast kan ada podcastnya tuh. Nah, Zenius sendiri adalah bimbel online yang diperuntukkan untuk siswa. Aneh kalimat gue tutor bukan sih? Ya udahlah. Untuk siswa SMP, SMA sama tes PTN. Tapi apakah hanya untuk belajar sekolah aja gitu masuk PTN? Enggak ya, Man? Betul. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di Zenius. Bener. Hari ini bersama siapa nih? Bersama Lukman Sardi bukan? Iya. Kan kita lagi bahas film. Siap. Lukman Sardi aktor. Bener. Siap. Hari ini kita bahas apa nih, Man? Tadi udah bilang bahas film. Emang iya? Iya. Iya juga ya. Hari ini kita bahas film dan apa sih kaitannya film? Apa kita bisa belajar dari film untuk kehidupan sehari-hari lah seperti ya, itu. Kita mungkin juga nanti akan kasih beberapa rekomendasi nih buat teman-teman di rumah. Film-film apa aja sih yang bisa bikin kita, ngebantu kita memetakan peta realitas lebih baik gitu kan. Anjay boleh sih, anjay. Boleh lah ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk si film sendiri nih Bapak Lukman ya kan emang boleh ya kita belajar fokus nih masuk UTBK atau belajar di sekolah. Emang boleh ya Kak? Kan kalau misalnya nonton film tuh kayak untuk kaum rebahan. Nah, gimana tuh Bapak Lukman memberikan tanggapan untuk hal tanggapan siap. Jadi begini ya Bu Tia. Kayak serius banget nih kita nih. Enggak, jadi mungkin teman-teman juga ada rasa stres gitu ya menghadapi UTBK, belajar mulu, belajarnya tuh ngerjain soal pas segala macam. Tapi ternyata banyak hal loh yang bisa ya kalau misalnya buat UTBK itu kan ternyata kita nggak cuma bisa belajar dari soal-soal, tapi kita bisa belajar dari hal-hal yang juga menarik, dari hobi-hobi kita, misalnya sambil rebahan nonton film, nonton Netflix, itu sebenarnya juga banyak yang mungkin nggak langsung buat UTBK-nya sih, tapi itu bagus buat develop diri kita, buat kita melihat pengetahuan-pengetahuan baru, dapat insight yang menarik gitu, sambil tetap nonton film yang asik ya, entertain gitu, menghibur. Jadi nonton tuh nggak cuma nonton aja gitu ya, kecuali pilihan filmnya juga sih mungkin ya kalau filmnya gitu doang tapi gue yakin sih semua film ada yang bisa diambil sih. Sebenarnya pasti ada. Pasti ada walaupun segini ya kan. Segini. Asalkan gimana nih cara kita membangun framework dalam menonton filmnya? Gimana tuh kalau boleh tahu? Nah, jadi misalnya nih kan kalau di Zenius gitu ya, kan ada framework CCA ya, cerdas, cerah, asik nih. Nah, itu sebenarnya bisa kita pakai ketika kita lagi nonton film. Misalnya cerdas, critical thinking. Ya kan? Thinkingnya di cerdasnya. Di cerdasnya itu bisa kita asah dengan menonton film. Kayak misalnya semua film itu kan pasti menampilkan satu cerita ya. Kenapa sih menceritakannya kayak gini? Atau ngambil angle-angle dalam filmnya itu sebenarnya punya makna semua kan. Nah, di situ kita dilatih juga tuh berpikir kritis tentang alasan-alasan kenapa filmnya, terus juga ceritanya, narasinya sampai juga mungkin plotnya gitu. Ya, alurnya sendiri benar. Gitu. Terus cerah juga karena film apapun menurut gue ya tadi mau yang genrenya romance, mau yang genrenya scientific, thriller apa segala macam, dia tuh kasih kita satu perspektif tentang dunia gitu kan. Misalnya kalau kita nonton film drama Korea aja deh. Iya deh, favorit kita ya. Iya, favorit kita. Kayak nonton film drama Korea, ada drama Korea yang nunjukin, oh gimana sih ternyata orang-orang, misalnya yang romance kan ceritanya biasanya ada orang miskin nih, Iya, sama orang yang kaya. Sama orang kaya banget tuh. Bener. Ya kan? Itu sebenarnya kalau kita bisa lebih kritis melihatnya, itu tuh kayak gambaran gimana di Korea banyak orang yang berharap berharap bercita-cita, oh pengen kaya, tapi susah. Jalan satu-satunya Cinderella story kayak gitu tuh mungkin. Mungkin khayalan lah bisa dibilang khayalan, gitu. Pengen lah gitu kan. Terus, jarang banget mana ada CEO ketemu di warteg gitu misalnya ya. Ketemu nggak tahu sih. Nabrak kayak sinetron. FTV tengah malam. Iya. Nah, terus kan yang bagian asik empati ya. Jadi kita bisa tahu nih kenapa di berbagai orang, komunitas atau ya suku tertentu gitu ya. Dia tuh pakai memilih satu keputusan tertentu gitu, atau gimana sih budaya-budaya di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara lain. Kayak misalnya kalau ngomongin Korea, Jepang gitu, anak sekolah itu kan sampai malam. Kalau ya mungkin anak sekolah di sini juga ada yang ngerasain ya. Sampai malam di warnet. Ya, lu. Nggak, maksudnya belajar sampai malam kan. Kalau nonton anime Jepang yang tentang anak sekolah tuh, kan pulang tuh jam 8, jam 9 gitu. Udah pulang-pulang lanjut lagi belajar dan segala macam. Nah, itu kan kita jadi ternyata ada banyak hal yang di dunia ini bisa bikin kita jadi
oh ternyata di luar tuh kayak gini ya. Nah, artinya dengan framework yang bagus gitu, dengan kita juga memahami, oh ternyata film itu bisa bikin kita tuh, kita didapetin insight yang jadi membuat kita punya banyak pemahaman tentang kehidupan itu sendiri gitu. Ketika bagaimana untuk dealing with other people, gimana kita juga bisa ngelihat, oh banyak orang yang punya latar belakang yang beda-beda sehingga dia bisa memilih jalan kehidupan yang juga beda-beda. Sehingga dia juga bisa kayak decision makingnya apa nih dengan latar belakang kehidupan tertentu. Betul, seperti itu. Gitu. Nah tadi kan itu lu melihat sebuah film dari CCA framework ya everybody. Nah kalau misalnya nih lu nonton film gitu kan, waduh tapi gue fundamentalnya jelek nih gitu misalnya, terus gimana caranya agar sesuatu yang pengen lo dapetin dari film itu tuh bisa tercapai gitu? Ada nggak sih kira-kira nih gimana sih caranya bisa mencapai itu? Strateginya gitu ya? Strateginya itu loh Kak. Ya strateginya sebenarnya film itu kan punya komponen-komponen ya. Betul. Ada komponen cerita, ada karakter tokoh-tokohnya, ada juga temanya mungkin. Betul. Tema besarnya. Nah itu kita pertama pahami dulu, ini sebenarnya menceritakan tentang apa, terus bagaimana kita melihat karakter-karakter yang ada di tokohnya. Tadi bicara empati itu kan kita sebenarnya mendalaminya ke tokoh tertentu. Nah, si karakter ini kan dibuild dalam sebuah film di satu kondisi, konteks, dan dia akhirnya bisa memilih satu keputusan-keputusan tertentu gitu. Nah, itu juga kita harus dalemin tuh. Kenapa sih karakter ini dia kayak gini ya? Atau kita ambil contoh langsung konkret misalnya Soekarno gitu ya. Soekarno di film. Contohnya itu ya karena dia tutor sejarah guys. Jadi karena banyak juga film-filmnya film sejarah. Iya nggak apa-apa, slow aja. Kan biar teman-teman juga dapat view lain nih gitu. Kayak view lainnya. Apa Soekarno juga slow? Soekarno, Kartini misalnya. Kenapa sih Kartini jadi seorang yang tokoh besar gitu perempuan? Karena di dalam film kita lihat nih Kartini hidup di wilayah Jawa yang masih feodal lah ya. Terus dia berani untuk ngasih pendidikan, belajar, terus ya rebel lah, berani memberontak terhadap adat-adat yang ada gitu teman-teman. Gitu teman-teman, menarik tuh. Ini kita nggak cuma belajar film sejarah nanti bakal banyak sih sebenarnya. Lu mau nonton yang saintifik, lu mau nonton yang sifatnya drama-drama romance. Favorit kita juga kadang-kadang. Si lemah dan sensitif. Atau mungkin anime gitu ya teman-teman yang mungkin juga suka nonton anime. Dalam anime juga sebenarnya banyak kayak misalnya gue suka Dr. Stone. Lu tahu nggak Dr. Stone? Tahu. Nah itu kan kalau ngomongin praaksara gitu kadang-kadang ribet kan ya. Dengan nonton Dr. Stone tuh jadi ini menurut gue yang juga tutor sejarah gitu. Ya ini kadang-kadang bisa bikin kita jadi lebih paham agricultural revolution itu berapa pentingnya sih, seberapa pentingnya bagi orang-orang pada masa praaksara. Nah di anime Dr. Stone itu kan seolah direkonstruksi gitu, meskipun ya ada cerita-cerita yang lain-lain gitu. Segala macam. Kalau yang tadi bisa gue simpulin tuh untuk kayak strateginya apa nih biar lo tuh kalau nonton nggak cuma sekedar nonton aja, sekedar nggak baku gitu kan. Kalau lu jadinya nggak cuma sekedar nonton, jadi lu dalemin. Lu masuk ke tokohnya, lu rasain. Sama satu lagi, sebenarnya kadang kalau kita nonton film, kita juga perlu cari konteks. Jadi mungkin sebelum nonton atau sesudah nonton, gue nggak tahu sih apakah ini terbiasa atau enggak ya. Tapi kalau gue jadi kebiasaan, setelah gue nonton film, biasanya gue cari informasi lebih lanjut tentang konteks film itu. Nggak puas gitu nggak puas. kan? Kenapa begitu? Kenapa begitu ya? Terus akhirnya gue cari artikel kayak film. Terakhir gue nonton series Danish Denmark. Oh, gue belum nonton tuh. Borgen judulnya. Apa namanya? Borgen. Gue gak tahu sih spellingnya bener apa enggak ya. Tapi pokoknya Denmark lah. Itu kan tentang series politiknya Denmark. Perdana Menteri perempuan pertama di Denmark. Oh, gitu. Yang kemarin lo ceritain itu ya. Iya. Nah, setelah itu gue jadi nonton jadi baca di Wikipedia politik Jerman Denmark tuh kayak apa, kondisi Denmark sama Greenland. Greenland itu kan sebuah daerah otonomnya Denmark. Itu relasinya kayak gimana, itu gue eksplorasi lebih lanjut. Dan itu ya menurut gue ya artinya film bisa jadi pintu masuk buat lo jadi lebih tahu dunia lebih dalam, lebih luas gitu. Begitu. Tapi kalau misalnya informasi di situ tuh kayak lu nggak terpuaskan hanya dengan nonton film itu doang, lu bisa jadinya membuka hal yang lain, pengetahuan lu. Nah, kadang-kadang ya tadi fungsi film menurut gue ya benefit yang paling unggulnya adalah dia tuh jadi kayak pintu masuknya yang ngedorong kita buat jelajahin dunia lebih lengkap. Lebih penasaran. Kayak gitu. Oke, itu dia kayak pandangannya Lukman terhadap
Coba gue ngakak banget karena gue kayak MC di TV gitu. TV. Ntar gue baca dulu ya, bentar ya. Oke. Nah ini sekarang nih gue mau tanya nih. Kalau lu kan tadi seringnya nonton film sejarah gitu kan. Kalau boleh jujur nih, genre yang paling lo suka apa? Selain sejarah deh, kalau sejarah kayak udah nomor 1 dah mah. Tapi iya, gue suka epic movie sih. Epic movie itu gimana sih? Gue masih nggak Jadi ngerti. film-film kolosal, film-film yang nampilin ya dunia lama yang sejenis Lord of the Ring gitu. sejenis Lord of the Ring, The Hobbits, terus Troy, ya film sejarah juga sih, Troy, Gladiator. Itu karena kadang-kadang dia ngasih kita perspektif yang perang besar kan. Menurut gue tertarik aja sih kayak zaman dulu tuh orang kayak gimana sih kalau perang dan lain sebagainya. Itu salah satu favorit genre gue. Selain itu mungkin ada yang sebenarnya scientific juga suka kayak apa, science fiction ya. Science fiction tuh gue juga suka. Beberapa film science fiction yang gue tonton, yang pertama yang satu film science fiction yang kayak bikin gue jadi suka banget nonton film tuh Jurassic Park sama Back to the Future. Oke. Kalau misalnya kita bahasnya tadi ke framework CCA gitu ya, lu kan lebih sering ke yang history, scientific gitu. Jadi menurut gua sebagai orang yang apa ya, yang lumayan sering ngobrol sama lu gitu kan, sampai malam suntuk gitu kan, kita ngobrol banyak hal dan sebagainya. Itu tuh menurut gua cara lu berpikir jadinya lebih rapi dibanding gua. Karena gua lebih sukanya genre itu lebih ke komedi, romance, yang ringan-ringan gitu. Kalaupun agak berat dikit dan gua agak mikir, gue ke dokumenter gitu biasanya gitu kan. Jadi menurut gue nih Lukman nih patut dicontoh gitu. Anjay. Guys. Nah apa ya, kita buka pilihan lain gitu selain keluar dari zona nyaman lu untuk lu bisa meningkatkan CCA lu yang lainnya gitu. Jadi mungkin gue lebih sensitif daripada lu karena gue seringnya nonton romance. Gue masuknya kayak gue juga sering tahu sebenarnya nonton romance. Iya serius. Tapi yang lu suka lebih ke history gitu. Kayak jadi lu balance lah ya, gitu. Ada beberapa romance yang atau drama keluarga kayak Replay. Oh iya benar. Replay 1988 itu nampilin itu seru banget sih. Tos juga ya. Kirain kayak stop. Iya stop, iya kirain di stop ini. Tos samperin sini. Iya. Kayak Replay itu menurut gua bukan cuma masa drama keluarga, tapi konteks keluarga di Korea di tahun 80-an itu dapet banget sih. Kayak keluarga-keluarga Korea itu menghadapi Olimpiade Seoul gitu kan, gimana excitednya. Terus juga waktu itu ada konflik politik. Sama ada ini konflik anak pertama, tengah, sama akhir. Itu kayak gitu juga itu kayak ada. Asia ya, maksudnya kita juga ngerasain ada yang mirip-mirip gitu. Ya gue kalau gue karena tertariknya kadang yang lebih ini, yang siapa sih yang perempuannya kacamata itu yang cantik banget? Bora yang ikut demo gitu. Bora ikut demo terus dilarang, tapi ada ya mungkin buat mahasiswa ya, kayak mahasiswa tahun 98 kayak di Indonesia mahasiswa masa ada konflik politik gak ikut-ikutan. Bisa nih gitu kan. Itu kan juga dapet dan menarik gitu. Banyak hal sebenarnya lewat film ya. Mau itu drama, mau itu beberapa bahkan karena gue ikut di asosiasi pengkaji film ya. Teman gue ada yang bukan teman, biar teman-teman asosiasi pengkaji film Indonesia. Itu apa tuh? Itu kayak kelompok peneliti film lah, peneliti film. Itu bahkan film horor. Film horor itu diteliti sama salah satu dosen di, gue lupa dosen di fakultas di universitas apa gitu. Dia bilang banyak horor di Indonesia itu sebenarnya nampilin trauma-trauma dari sejarah kita. Oh, contohnya apa tuh? Kayak cerita-cerita horor tentang kuntilanak gitu misalnya. Nah, kuntilanak gitu kan. Serius. Itu sumpah ya, nonton juga kaget nih. Asli. Audio kasihan audio. Kaget. Jadi kayak kuntilanak yang lu Susana tahu kan? Iya. Itu kan kuntilanak adalah korban perempuan yang juga jadi korban kekerasan. Iya. Dan banyak kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di tahun 65. Jadi banyak banget kekerasan dan akhirnya karena untuk meliput kekerasan terhadap perempuan, rasa bersalahnya itu dijadikan film horor gitu. Jadikan hantu. Lu kalau lakukan kan ceritanya diperkosa, dibunuh tapi lagi hamil. Beranak dalam kubur kan judulnya. Benar beranak dalam kubur. Di sana. Nah, itu ada juga yang membahas soal seperti itu gitu, dan itu yang menurut gua sebenarnya hampir semua film mau genrenya receh apa segala macam, kalau kita bisa punya framework yang bagus nonton filmnya, kita tuh bisa dapat insight yang menarik juga. Ini menarik sih yang kuntilanak. Soalnya dari dulu gue cuman nonton Susana, ya udah kita ngelihat ini menakutkan aja, udah segitu doang gitu kan. Padahal kalau lu kaji, lu bilang kenapa sih gitu, lu nyari alasan kenapa itu dibuat seperti itu, itu tuh bakal kebuka banget pengetahuan lu say gitu guys. Oke. Bentar.
tadi lu juga mention soal dokumenter ya. Iya benar. Coba lu cerita gantian biar. Nah, oh iya benar juga sih. Biar gantian. Oh, MC nih sekarang nih. Iya. Jadi gimana nih pendapat kalau dari Uti soal dokumenter dan pengalamannya? Baik. Tadi kan kalau gue dari awal tuh sampai sekarang gue nggak tahu tuh gue sukanya science lagi, apa ya, romcom lah gitu ya, romance, komedi dan sebagainya tuh gue suka. Nah, yang lain yang gue suka banget, gue entah nggak tahu kenapa ya, apa jangan-jangan enggak dong gitu kan, gue suka tuh psikologi thriller. Psikologi thriller, bener, psikologi, terus dia thriller yang bunuh-bunuhan gitu loh. Man, kenapa gue suka? Awalnya sih mungkin karena nonton film ya, oh filmnya seru nih, tapi cuma film doang gitu. Nah di umur gue yang segini gue lebih suka nonton dokumenternya, karena menurut gue kerasa lebih menyeramkan daripada lu nonton film yang acak-acaknya mungkin udah banyak ya menurut gue nih, itu kan. Walaupun kata lu tadi nih kita ngobrol di belakang, dokumenter tuh juga ya fiksi juga gitu, karena kita nggak bisa lihat yang realnya banget gimana ya. Ada point of view dari seorang sutradara ketika ngambil cerita. Imajinasi orang kan beda-beda gitu kan. Nah kenapa gue suka, karena gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu orang yang semenyeramkan itu di kehidupan nyata gitu. Jadi yang tadi lo bilang, gue berempati gitu loh, gue ngelihat oh ada orang kayak gini loh, terus kenapa dia melakukan itu, ternyata ada alasannya. Yang paling menarik tuh tadi gue catat tuh Our Father, nonton gak lo? Enggak. Wah seru banget kan, kayak gila tuh orang bener-bener ya lu ya, kalau lu masih ada di kehidupan ini bener-bener. Jadi dia tuh, gue ceritain dikit boleh ya Bu ya? Kok Bu sih? Tapi itu berarti kayak biografikal juga ya? Iya ada yang biografikal juga sih. Terus dia itu dokter gitu loh, dokter. Mungkin ada kata-kata yang nggak nyaman untuk lo denger ya, tapi lo harus tetap dengerin. Jadi terpaksa dengerin atau disensor tit gitu. Jadi kalau nggak salah dia tuh ingin bayi tabung ya, dia membantu orang-orang yang susah punya anak. Oh, yang akhirnya dia punya. Dia. Oh, gue tahu di Netflix itu sempat seru ya, pertama ya. Iya, gue tahu. Mungkin karena dia dokter ya, terus dia tahu spermanya dia itu sehat dan sebagainya. Akhirnya dia pakai spermanya dia untuk nyebarin. Iya, untuk jadi bukan cowok yang yang datang lah yang gitu, bukan pasiennya dia, tapi pakai spermanya dia gitu. Terus kenapa ketahuannya? Gara-gara ada orang yang pakai website gitu loh. Jadi lo ngecekin DNA lu tuh ada di mana saudara-saudara lu. Terus dia lihat nih, pas ketemu terus diceritain bahwa ternyata gue bukan anak kandung dan sebagainya, tapi gue kok nggak mirip sama bapak gue. Kayak gitu kan. Akhirnya pas dicek tuh, buset, anaknya banyak banget cuy, dari spermanya dia. Itu menurut gue tuh gila. Padahal mungkin ya pas kalau nggak salah tuh nggak ada interview ke dia nggak sih Ci? Kisah nyata itu ya? Kisah nyata. Biasanya si dokternya nggak diinterview nggak sih? Ditangkap kan tapi ditangkap kan, tapi kita nggak dapat opini atau pendapat perspektifnya dari si dokter kenapa melakukan itu ya. Tapi singkatnya sih gara-gara dia basically pengen ngebantu aja, tapi ternyata ada orang di dunia ini yang pengen ngebantu dengan cara yang kayak gitu. Mungkin gue nggak kepikiran ya ngebantuin orang kayak gitu. Paling gue semangat ya cepat punya anak, semoga programnya sukses, malah ngasih spermanya sendiri. Wah, itu menurut gue wah gila sih. Iya, banyak hal ya. Jadi that's why gue lebih suka dokumenter akhir-akhir ini daripada nonton filmnya atau dokumenter yang difilmkan. Nah gue lebih suka dokumenter karena kerasa lebih real. Gue ngeliat video pelakunya langsung, gue mendengarkan langsung. Terus ada lagi tuh, satu lagi kalau gue mau ngasih tahu tuh, Keep Sweet, Pray and Obey, tahu nggak lu? Wah itu juga gokil sih. Dia lebih ke pedofil arahnya. Tuh, jadi gue sukanya kayak gitu tuh. Jadi kenapa pelaku kejahatan jadi berbuat jahat gitu ya? Enggak, bukan lu suka pedofilnya kan? Amit-amit Bang Baik. Biar clear ya. Biar clear ya guys, bukan suka pedofilnya tapi suka bagaimana alur sebuah cerita yang menjelaskan kenapa seseorang sosok jadi penjahat. Gitu ya. Kenapa dia membuat decision seperti itu. Nah itu yang gue suka sih dari dokumenter seperti itu. Tadi judulnya Keep Sweet, Pray and Obey, Ci. Tuh, coba langsung tadi dicatat ya beberapa rekomendasi film dokumenter atau film fiksi juga banyak sih. Nah, abis ini kita mungkin bahas beberapa film yang lo suka, yang bakal lo rekomendasiin buat teman-teman untuk bisa belajar dari film, belajar kehidupan dari film gitu kali ya Man ya. Iya bisa sih, kayak kalau misalnya kayak scientific gitu ya, yang membantu kita punya gambaran tentang satu bagaimana sih misalnya perkembangan saintifik itu berpengaruh besar ke dunia atau lain sebagainya. Itu gue ada beberapa film yang gue suka. Yang pertama tuh Theory of Everything yang Stephen Hawking ya kan, cerita tentang sebenarnya biographical romance-nya Stephen Hawking, tapi kan terlepas dari itu ada bagaimana Hawking merumuskan teori yang terkenalnya. Gue lupa teorinya apa sih yang dibukukan itu Hawking. A Brief History of Time. Bukunya. Oke. Terus ada juga ini
Alan Turing itu apa? Imitation Game. Imitation. Yang dia seorang matematikawan, dia bisa encoding encoding si apa namanya kode-kodenya Jerman. Nah, gitu itu juga menarik. Atau yang buat gue yang bikin gue sangat suka sejarah dan waktu SD bikin gue nulis cita-cita di sekolah adalah arkeolog. Jurassic Park. Kenapa itu, Man? Itu keren banget sih. Ya mungkin juga kayaknya semua anak bocah ya. Yang anak laki-laki itu suka dinosaurus. Iya. Ya kan? Terus ketika nonton itu dinosaurusnya hidup. Tapi terlepas itu mungkin setelah gue dewasa gue jadi tahu gila, si Jurassic Park itu ternyata ngasih kita insight tentang bagaimana sih biological life gitu, evolution life gitu, DNA, genetik dan lain sebagainya. Terus ngasih gua informasi-informasi tentang ada loh kodok yang ternyata bisa berubah kelamin gitu, yang bikin akhirnya dinosaurusnya bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Terus ya sampai quotes-nya di Jurassic Park pertama itu kan dokter siapa, Malcolm ya, yang bilang life find the way. Itu kayaknya sampai sekarang juga masih jadi quotes film yang terkenal gitu. Life will find the way gitu. Itu sih yang scientific gitu. Tapi lu sadarnya ini yang Jurassic Park ya. Lu sadarnya lu berkembang ya? Berkembang Iya, setelahnya. Jadi pas lu kecil mungkin lu nggak ngerti nih mutasi genetik dan sebagainya. Tapi pas lu udah gede kayak ini itu kayak gitu. Iya. Gitu. Gue dapet langsung kayak connecting ke film. Bener. Jadi sebenarnya mungkin ketika lu masih berumur, pas lu masih segini nih, masih kecil gitu ya, lu memang nggak ada worldview apa-apa, mungkin belum keisi banyak mungkin ya. Tapi nggak semua orang kan ada juga yang kesibukannya gitu. Tapi ketika lu udah besar, lu udah masuk ilmu, lu langsung bisa connectin semuanya gitu. Makanya poinnya kalau misalnya lu nonton sekarang, tontonlah dengan sebuah framework, CCF framework, atau pahami domain-domain yang ada di situ. Apakah ini ngomongin fakta, apakah ini ngomongin etika, moral atau domain estetik gitu. Itu bisa. Atau kalau misalnya lu udah nonton, terus gimana sih lu bisa mengkonekkan lagi, ya cari konteksnya, mungkin juga lambat laun pasti ya tadi film itu pintu masuk. Ya, pintu masuk yang bagus buat lo bisa kenal dunia, tahu dunia, ya belajarnya ya bagaimana lu sebenarnya gitu sih. Dan again kalau di karya fiksi lah gitu ya, apapun karyanya, entah novel atau buku, yang bikinnya itu nggak mungkin nggak ngambil dari kehidupan sehari-hari, ya betul, kan? Nggak mungkin dia nggak punya pengalaman. Ada unsur ekstrinsik. Betul. Kalau istilahnya ada unsur ekstrinsik, gitu. Nggak mungkin dia mimpi tiba-tiba mimpi pun dia pasti kehidupan sehari-hari. Adalah topik-topik tertentu akhirnya dia rebuk-rebukin jadi film, tambah-tambahin bumbu-bumbunya, biar estetik gitu kan. Jadi nggak mungkin lu nggak belajar sesuatu dari film atau karya fiksi lainnya. Betul. Sepakat kan Bapak Lukman, bener. Nah itu kan yang scientific nih. Kalau yang historical movie nih apa tuh? Banyak sih. Tapi salah satu yang historical movie yang menurut gua keren itu filmnya Schindler's List. Jadi itu Schindler's. Itu tentang Oskar Schindler. Dia tuh salah seorang orang Jerman, dulunya Nazi gitu. Terus dia nolongin orang-orang Yahudi dari pembantaian Holocaust. Gue bego lagi. Ya pokoknya ada sejarah begitu. Dulu aja ya. Tapi yang bikin menarik menurut gue di film itu, dia nggak nampilin si Oskar Schindler itu sebagai seorang pahlawan dari awal. Dari awal sih si Oskar Schindler nolongin orang-orang Yahudi itu pragmatis, dia tuh pebisnis. Dan dia ngelihat orang Yahudi ini low pay, bisa dibayar murah gitu. Akhirnya ya udah, sini Yahudinya jangan ditaruh di Auschwitz dulu. Auschwitz itu kan ini ya camp pembunuhan massalnya Nazi gitu. Jangan ditaruh di sana dulu, sini kerja aja di pabrik gua. Dan pabriknya itu juga pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang untuk perang juga. Nah, tapi lambat laun ceritanya kan berkembang tuh. Si Oskar Schindler-nya ngelihat bagaimana ada pembantaian Yahudi di ghetto itu kayak tempat tinggalnya orang-orang Yahudi gitu. Dan itu menurut gue secara sinematografi paling keren sih yang pernah gue tonton. Jadi si Oskar Schindler-nya lagi di atas bukit naik kuda. Terus kameranya itu kayak seolah-olah jadi matanya Oskar Schindler yang lihat ke bawah itu ghetto yang lagi dibantai nama. Merinding. Padahal gue belum nonton cuy. Gue nonton itu nangis sih. Kok bisa man? Pas scene itu ya, soalnya dramatis banget. Dan ada satu, setelah pembunuhan itu mayat-mayat Yahudinya itu dibakar, jadi tumpukan gunung, bakar orang itu tuh pas bagian itu lu kayak wah, kemanusiaan di mana itu orang-orang ya zaman itu. Maksudnya itu tuh menurut gue salah satu ya, dan bikin develop story-nya tuh bukan hero gitu loh. Dia tuh bukan seorang hero, dia tuh cuman kayak manusia biasa yang awalnya berpikiran pragmatis, tapi ketika dia melihat
berbagai tindakan-tindakan yang apa bahasanya ya melanggar kemanusiaan gitu. Lama-lama dia punya simpati dan empati ke orang-orang Yahudi. Dia malah lebih peduli. Gitu. Akhirnya dia malah jadi orang yang melindungi beberapa orang Yahudi supaya tidak masuk ke camp konsentrasi di Auschwitz. Tapi itu based on true story atau ada nilai sejarahnya aja? Enggak, itu Oskar Schindler itu memang tokoh sejarah. Meskipun mungkin ada bumbu-bumbunya juga tapi memang dia dikenal sebagai orang yang salah satu yang melindungi orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi Jerman. Dikemasnya seperti itu gitu. Oke, sip. Seru banget ya. Biasanya kayak karena gue jarang nonton sejarah ya. Basically gue nggak suka sih, karena mungkin emang nggak tertarik gitu kan. Jadi setiap gue nonton yang agak sejarah tuh kayak picek mata gue gitu, kayak aduh lama banget gitu kan. Kan gue maunya kayak pertemuan kayak jatuh cinta, nah itu kan standar banget ya cuy. Tapi kalau ternyata kita dapat pandangan lain nih gitu. Soalnya kalau gue lihat film sejarah itu gue kayak time travel. Kayak gue ngelihat bener-bener ya film itu kan yang bagusnya audiovisual. Audiovisual yang bikin lo ngelihat bukan cuma nonton, tapi kalau filmnya bagus, tuh lu kayak seolah-olah lu tuh ada di situ gitu. Iya. Lu bisa into banget lah ke filmnya dan wah anjir ternyata zaman dulu tuh begini ya. Iya. Oh Mesir zaman dulu tuh begini. Oh ya itulah yang menurut gua keunggulan banget dari film dan film sejarah menurut gua ya keunggulannya di situ. Mungkin kalau ngomong akurasi, fakta apa segala macam ya banyak beda lah. Banyak gitu. bumbunya pasti kebutuhan estetik kan. Betul. Nah tapi dengan lu ngelihat itu lu jadi tahu oh dunia tuh zaman dulu kayak gini. Bahkan ada drama Korea yang gue nggak nonton sampai habis karena sejarahnya gue tahu sejarahnya lah. Jadi judulnya Mr. Sunshine. Nah itu baru nggak sih? Yang nggak baru-baru banget sih. Iya. Jadi itu kan ceritanya tentang runtuhnya dinasti terakhir Korea gitu akibat invasi Jepang. Nah itu dari pertama kan upaya untuk Korea nahan nih gimana ya biar nggak kena invasi Jepang. Tapi romance juga. Nah, gue udah mikir nih, nih pasti endingnya sedih nih. Soalnya kan akhirnya kalah Korea dijajah sama Jepang. Gue nggak nonton sampai akhir. Karena lu nggak mau sedih. Karena nggak mau sedih. Tapi nggak ini agak selentingan gitu. Lu pernah nggak sih sengaja nonton karena lu pengen nangis? Jadi lu nonton pilihan film yang kayak bikin lu nyesek banget. Oh nggak pernah sih. Nggak gue ada sih kayak kalau gue pengen nangis gue nonton film gitu. Gue pernah baca di mana itu anak-anak Twitter biasa gitu. Terus lu nonton ini nggak sih? Kayak ini agak ini Wedding Dress. Enggak. Wah cuy, sumpah gue satu. Enggak, film drama Korea tentang gue sensitif banget sama tentang orang tua gitu kan. Gue juga. Nah, buset dah lu nonton Hello Ghost gak? Belum lagi. Itu juga. Oke, kita tuker ya. Ntar nonton Wedding Dress tuh udah lama sih, gue nontonnya pas kuliah. Itu sumpah satu tisu tuh habis anjir. Iya kan kayak Hello Ghost. Gue Hello Ghost di scene terakhir itu gue sesenggukan. Hello Ghost tuh baru ya? Enggak, udah lama juga. Udah lama juga. Oke, ntar kita ini ya. Exchange movie. Exchange movie nggak jelas. Tapi selain yang film-film luar, film Indonesia juga menurut gue bagus. Apa yang lu suka akhir-akhir ini nih? Ya akhirnya ini Ngeri-Ngeri Sedap tuh. Film yang tentang. Tapi meskipun Ngeri-Ngeri Sedap itu setelah gue ngobrol sama orang Batak. Orang Batak gitu ya. Kayak apa katanya? Jadi kalau orang Batak yang maksudnya masih tinggal di Sumatera Utara, udah jarang mungkin gitu. ada jarak dan ada merasa bahwa itu nggak representatif nih karena memang ternyata itu film kisahnya tuh soal Batak-Batak perantauan. Jadi kalau orang Batak perantauan banyak relate. Sama-sama keadaannya. Ada tuntutan-tuntutan. Padahal gue lagi ngerantau sukses tapi ulang lah Udah rindu kali mama. Iya gitu. Kalau tahu nonton ya. Nonton lah. Iya ada. Ya, kita jadi juga ya tadi culture kita tahu culture-nya Batak ternyata gimana. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita sehari-hari ketemu ya kan dengan orang dengan latar belakang suku yang beda-beda. Itu jadi kita juga paham nih orang Batak tuh kayak gini. Atau film ya Bumi Manusia juga menurut gue bagus buat lihat di masa lalu. Itu kan banyak komentar-komentar ya. Sebenarnya banyak komentar. Kenapa sih Man? Maksudnya kan gue nggak ngerti sejarahnya. Ya karena itu kan satu basisnya dari novelnya Pram. Nah dia ngomentarin karena bagusan novelnya gitu. Ya seringnya sih gitu ya. Karena kan film beda ya. Novel tuh lo bisa bikin 300 halaman, 400 halaman. Tapi kalau film 1 jam, 2 jam aja udah orang bosan. Makanya. Tapi buat gue hal yang menarik dari Bumi Manusia itu kalau kita bisa lebih panjang bisa lebih luas ngelihatnya, itu kan ngomongin bagaimana orang-orang Indonesia tiba-tiba kena pengaruh budaya modern, melihat kereta, melihat es krim, iPhone nggak ada. Ngelihat budaya modern gitu, melihat pertemuan dengan orang-orang asing pada zaman itu tuh ada culture shock gitu.
Nah itu yang gue dapet sih di sisi itunya ya, di Bumi Manusia ya. Banyak hal yang menurut gue balik lagi, mau itu film Indonesia, film manapun, yang bisa kasih kita tadi insight. Nah tadi scientific udah, historical, drama Korea nih. Kalau di list lu sih ada drama Korea. Ya, tadi nih. kan udah sebut gue Reply. Stranger tuh apa sih, yang mana itu sih? yang tentang jaksa. Dan nonton nggak? Oh, gue nonton jaksa yang Attorney Woo. Wah, itu seru banget. Seru banget ya, gemes ya. Kalau yang ini plot twist dan lebih serius, nggak ada romansnya sama sekali malahan. Jadi itu tentang ya bagaimana sih kondisi hukum di Korea. Yang Stranger ini. Yang Stranger itu. Terus ya ini jadi spoiler ya. Jadi sampai deadlocknya untuk merubah situasi. Mengubah. Ntar kemarin lo sama Insi lu. Iya, sorry ya Insi ya. Itu kebiasaan. Jadi karena budayanya sangat korup, budaya hukumnya sangat korup, terus ya dan sebagainya, untuk mengubah itu. Apa? Untuk mengubah itu. Untuk mengubah itu, dia harus jadi tokoh jahat. Oh. Jadi sebenarnya dia melakukan hal yang antagonis, tapi hal antagonis yang dia lakukan itu justru untuk mengubah kultur buruk. That's the only way menurut dia gitu ya. Itu sama kayak lu nonton Batman Dark Knight yang Joker itu sebenarnya jadi jahat bukan nafsu duniawi, dia cuma pengen membuktikan bahwa semua orang tuh sama jahatnya kayak gue. Itu anarkis yang paling anarkis si Joker tuh. Keren banget ya guys ya. Iya, gitu. Kalian sendiri ada rekomendasi film nanti aja, kan ini kan lagi Lukman. Iya, durasi. Kalian bisa sampai 6 jam nih kita nanti nih. Apa lagi ya Mon ya? Udah kali ya. Anime itu Cell at Work. Oh ya, gue baru nonton dikit. Tapi itu seru tau, seru sih. Maksudnya lu dapat gambaran, oh begini darah tuh. Bagaimana gitu kan. tubuh lo itu bekerja itu, lu dapat gambaran yang asik ya. Gitu. Tapi dari manusia tokohnya itu bukan bentuk bulat-bulat apa gimana, tapi manusia gitu. Gitu. Terus seru. itu sel-sel darah, gimana ke jantung kemana. Iya. Itu gila, langsung dapet ini ya. Buat gua dasar biologi, memahami anatomi tubuh itu nonton anime Cell at Work. Si Insi itu ya setahu gua dia tuh nyuruh adenya nonton. Adenya kan masih SMP nih. Jadi pengen dikasih tahu gambarnya kayak gini. Jadi lu enggak perlu ngafal apa, lu bisa enjoy segala macam, belajar sesuatu ya kan. Terus Cell at Work atau Full Metal Alchemist itu apa ya? Kalau itu sih lebih luas lagi, ngomongin sejarah juga sih. Sejarah. Tadi kayak anime genrenya sejarah. Iya, bahkan sebenarnya ada teman gue yang bahas One Piece, ngomongin political view-nya One Piece gitu. Jadi One Piece itu sebenarnya ya ada kelompok revolusi, ada manusia ikan yang sebenarnya memberontak karena rasis kan, ada rasis itu kan sebenarnya ada sedikit cerminan dari kondisi politik di dunia nyata gitu. Apa yang mau gue tekankan ke teman-teman mungkin ya, dulu pas awal-awal gue nonton film gitu ya, yang gue tuh nggak ngerti ini tuh kita belajar banyak loh dari film gitu. Itu tuh gara-gara lu nggak kebiasa gitu. Pas gue udah masuk kuliah sastra gitu kan, gue belajar tadi unsur intrinsik, ekstrinsik, gue dapat udah ada keisi lah gelasnya gitu kan. Jadinya ketika nonton tuh lu nggak cuman kayak bengong bego aja gitu loh, ya nggak sih? Apalagi lu udah dapat pengetahuannya, jadi lu nggak cuman pasti nih kalau ada yang aneh nih lu kayak iya, tunggu dulu. Iya. Ini kenapa gitu? Iya, jadi gue kalau nonton sama teman gue bacot cuy. Sumpah, jadi kalau di bioskop kayak nanti aja di luar nanti gitu, jadi kayak tapi dia kayak gitu kan, tapi gitu loh, jadi berisik banget. Gak cocok berarti nonton di bioskop. Gak cocok gitu, jadi pasti iya kan, maksudnya kita kan gak enak ya sama orang-orang, apakah gue terlalu nyenye nih, padahal ya emang kita pengen diskusi sekaligus nonton. Nah kalau di rumah kan lu bisa pause dulu nih, bentar deh tadi dia ngapain ya gitu kan, iya kan. Iya makanya gitu. Tapi emang menurut gue sih ya nonton film tonton dulu. Diskusinya nanti belakang. Iya, diskusinya nanti di belakang. Catat dulu atau iya. Nah, tapi beda-beda semua. Sekarang culture orang nonton juga. Ya seringnya lupa gitu kan. Jadi kalau nonton bioskop jaga diri gitu. Nah, jadi yang tadi mau gue omongin kan gue jadi lupa tuh intinya apa. Semakin banyak nonton film, semakin lu keisi ini. Apalagi udah dikasih tahu dari ini nih, lu tuh bisa memperbaiki logik lu, memperbaiki kritik. Bukan memperbaiki sih, belajar gitu, mempelajari cara berpikir logis, critical thinking, empathy. Iya, worldview gitu mendapatkan kan. banyak Connecting informasi dots, segala gitu. macam. Ya dengan salah satunya pintu masuknya adalah kalau film. nonton film dulu deh. Iya. Siapa tahu dengan ketemu film yang pas, lu bisa explore lebih lanjut pengetahuan yang lebih banyak, dan itu akan jadi referensi bagus buat lo buat kehidupan saya. Bener, setuju banget gitu. Dan jangan khawatir juga kayak kok gue biasa aja nonton film, ya lambat laun lo akan masuk banget lah ke filmnya, tenang aja. Mungkin belum menemukan film yang memantik. Betul, belum dapat yang kayak
gue suka film gara-gara ini gitu kan, biasanya kayak gitu ya, lu suka baca tuh gara-gara buku ini, lu suka nonton gara-gara ini gitu. Udah sih. Yang tadi apa, ada pesan terakhir nggak Man? Pegang tanganku sayang, ya lagi Lyodra. Jadi ya film adalah salah satu media yang sangat menarik untuk memantik dan membuka pengetahuan lo soal dunia, dan bisa jadi sangat melatih cara berpikir logik, ya tadi dapat insight informasi yang kita belum tahu, terus bisa membantu kita memahami decision seseorang, kenapa seseorang tokoh itu bertindak seperti itu gitu dan lain sebagainya. Itu bisa lo dapat dan lo pelajari pertama-tama lewat film. Oke. Sambil rebahan, nonton. Tik. Iya, ketiduran, ntar mana tadi ya? Iya, Back, ulang lagi gitu. Lebih slow lah belajarnya, nggak kayak UTBK yang lu harus bahas teko. Ya paling nggak itu ya buat stress relief juga lah, karena kan ya lu kan pasti sepaneng nih. Sepaneng itu bahasa apa ya? Ya sepaneng kan. Panas banget kan dulu. Pelajarin UTBK dan segala macam ya dikit chill lah. Iya, chill lah. Netflix and chill. Bener. Sambil dapet insight. Sama kalau bisa tuh ada temennya. Jadi di akhir tuh lo bisa diskusi. Jadi nggak cuma lewat yang ada di otak lo tuh lo tumpahkan juga akhirnya gitu. Jadi buka diskusi juga gitu sih teman-teman. Udah sih itu aja. Jadi kayak tadi ada beberapa film rekomendasi yang dikasih oleh Lukman dan sedikit dari gua kalau lo emang suka beberapa genre tertentu gitu ya. Yang dari historical, scientific. Tadi apalagi sih drama Korea, kita bahas anime. Iya, film Indonesia bahkan film juga Indonesia ada juga gitu banyak. Ya. Nah, teman-teman di rumah aplikasikanlah apa yang kita beritahu pada hari ini. Jangan sampai ini hanya cuma didengarkan saja, dipahami, diresapi, dicobain gitu ya. Thank you banget buat Lukman sudah bergabung pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Zenius Learning Podcast berikutnya. Bye bye.